Sobat Digilip, selamat datang di channel Digilip Visipol UGM, sumber inspirasi untuk transformasi literasi digital. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penjelasan mengenai aplikasi pembuatan sitasi yang membantu kalian dalam mengatur dan merapikan sumber referensi yang kalian cari dalam naskah penelitian. Apa saja ya kira-kira? Langsung saja simak penjelasan berikut ini. Sitasi atau biasa disebut kutipan merupakan cara kita memberitahukan kepada pembaca bahwa konten yang disajikan dalam penelitian berasal dari sumber informasi lain. Sitasi juga memberikan informasi yang diperlukan kepada pembaca untuk menemukan sumber tersebut berupa 1. Informasi tentang penulis, 2. Judul karya, 3. Nama dan lokasi penerbit, 4. Tanggal salinan materi yang diterbitkan, dan 5. Nomor halaman materi yang direferensikan. Alasan mengapa sitasi perlu dalam sebuah penelitian. Yang pertama, sebagai bentuk cara menghargai atau memberi pengakuan kepada penulis aslinya dalam sebuah penelitian. Kedua, dapat mengetahui lebih lanjut munculnya ide-ide atau gagasan-gagasan yang tertuang dalam penelitian. 3. Menambah kekuatan dan otoritas pada suatu karya. Keempat, menunjukkan kualitas penelitian dalam suatu karya. Kelima, menunjukkan seberapa banyak jumlah penelitian yang telah dilakukan atau dibaca. Dan keenam, terhindar dari plagiarisme. Sitasi dilakukan jika kalian meminjam setiap kata-kata atau kalimat atau ide-ide dari sumber lain dengan menyebutkan sumber tersebut. Situasi-situasi berikut ini yang kalian harus perhatikan dalam mencantumkan sitasi. 1. Setiap menggunakan tanda kutip. 2. Setiap memparafrasekan kalimat. 3. Setiap menggunakan ide yang sudah diungkapkan oleh orang lain. 4. Setiap kali membuat referensi secara spesifik terhadap karya orang lain. 5. Setiap karya orang lain yang sangat penting dalam mengembangkan ide-ide sendiri. Umumnya, sitasi mencantumkan informasi dasar meliputi penulis, judul, penerbit, tempat karya diterbitkan, waktu karya diterbitkan. Penulisan sitasi terbagi menjadi 3, meliputi yang pertama, penulisan dalam kalimat awal teks. Contoh, Rara, spasi, kurung buka, 1992, kurung tutup, spasi, mengatakan, bla bla bla. Menurut Rara, spasi, kurung buka, 1992, titik 2, spasi, 89, kurung tutup, spasi, arti dari bla bla bla. Irukawa dan Hanifa, spasi, kurung buka, 2020, kurung tutup, spasi, menyebutkan bahwa bla bla bla. Menurut Rangga DKK, spasi, kurung buka, 2018, kurung tutup, spasi, bla bla bla. Ikatan Dokter Gigi Indonesia, spasi, kurung buka, 2020, kurung tutup, spasi, berpendapat bahwa bla bla bla. Kedua, penulisan dalam kalimat akhir teks. Contoh, bla bla bla, spasi, kurung buka, Rara, spasi, 2016.2, spasi, 76, kurung tutup. Bla bla bla, kurung buka, Andi dan Budi, spasi, 2017, kurung tutup. Bla bla bla, spasi, kurung buka, Ikatan Dokter Gigi Indonesia, spasi, 2020, kurung tutup. Bla bla bla, spasi, kurung buka, Rangga, spasi, DKK, spasi, 2019, kurung tutup. Ketiga, penulisan dalam daftar pustaka. Contoh, Andi dan Budi, spasi, kurung buka, 1999, kurung tutup, titik, spasi, panduan menulis naskah, titik, spasi, Yogyakarta,
spasi penerbit Andi, Farel, spasi L G spasi kurung buka 2013 kurung tutup spasi challenging assumptions about IT skills in higher education spasi Journal of Learning Development in Higher Education, spasi 6 spasi available at www.aldinhe.ac.uk. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NO spasi 17 spasi tahun spasi 2010. Sport for all spasi kurung buka N D kurung tutup spasi trampolining for the elderly spasi online app spasi www.sportforal, access 12 July 2014. Adapun jenis-jenis gaya penulisan sitiran, yang pertama APA, American Psychological Association. 2. MLA, Modern Language Association. 3. Chicago dan Turabian Styles. 4. AMA, American Medical Association, dan lain-lain. Untuk membuat citasi dari satu gaya citasi dalam jumlah banyak, tentunya kita membutuhkan alat untuk mengatur dan menata sumber referensi secara otomatis. Alat ini disebut aplikasi pembuat citasi atau Reference Management Tools. Aplikasi ini memudahkan kita dalam mengutip beberapa sumber dan mencantumkan ke dalam daftar pustaka. Beberapa contoh aplikasi atau perangkat lunak pembuat citasi yaitu 1. Mendeley Reference Manager, 2. Zotero, 3. EndNote, 4. RefWorks, 5. Reference Manager, 6. SiteULite. Nah, sekarang sudah tahu kan apa saja pembuat citasi? Lalu, mana yang paling sering digunakan dalam pembuatan citasi? Pada umumnya, para peneliti dan akademisi sering menggunakan Mendeley dan Zotero dalam membuat citasi karena praktis dan mudah digunakan dalam beragam perangkat. Yang pertama akan kita bahas tentang Mendeley. Mendeley adalah perangkat lunak pengelola referensi berbasis web dan jejaring sosial akademis yang dapat membantu mengatur penelitian, berkolaborasi dengan orang lain secara daring, dan menemukan penelitian terbaru. Penggunaan Mendeley pada umumnya tidak berbayar, tetapi terbatas dalam penyimpanannya dengan maksimal 2 GB untuk PDF serta lampiran dokumen. Oleh karena itu, Mendeley menyediakan akun premium berbayar yang menawarkan ruang penyimpanan tambahan. Mendeley memiliki berbagai produk, yaitu Mendeley Reference Manager, diakses secara full online. Mendeley Desktop, diakses secara luring dan daring. Fitur-fitur yang tersedia dalam Mendeley meliputi membuat, mengedit, dan berbagi kutipan dan berkas PDF secara daring, membuat bibliografi atau daftar pustaka secara otomatis, dapat berkolaborasi dengan mudah dengan peneliti lain secara daring, mengimpor karya dari perangkat lunak penelitian lain dengan mudah, menemukan karya yang relevan berdasarkan apa yang dibaca, mengakses karya sendiri dari mana saja secara daring, dapat memasukkan akun yang sama atau membuat akun yang sama dari Scopus dan produk Elsevier lainnya. Berikutnya akan kami jelaskan tentang Zotero. Zotero adalah perangkat lunak yang mengumpulkan, mengelola, dan mengutip sumber penelitian secara tidak berbayar. Selain itu, perangkat ini menyediakan berbagai alat untuk menambahkan, mengatur, dan membagikan kutipan. Zotero mudah digunakan dan memiliki fitur yang sebanding dengan pengelola kutipan berbayar dalam versi desktop. Semua akun memiliki akses ke pustaka grup kolaboratif,
memiliki ekstensi peramban Zotero Connector untuk menambahkan kutipan ke dalam pustaka dengan satu klik yang tersedia untuk Chrome, Safari, Firefox, dan Edge. Zotero menggunakan penyimpanan komputer untuk menyimpan kutipan dan dapat menyinkronkan data di seluruh perangkat dan mencadangkannya menggunakan penyimpanan cloud. Sama dengan Mendeley, perangkat ini memiliki penyimpanan cloud 300 MB secara tidak berbayar, namun harus membayar untuk meningkatkan penyimpanan lebih besar lagi. Fitur-fitur yang tersedia dalam Zotero meliputi mengumpulkan buku, artikel, video, dan sebagainya yang tersimpan semuanya di dalam satu lokasi. Membuat kutipan dengan mudah dari database dan Pitcat. Menandai kutipan untuk memudahkan pencarian. Dapat melampirkan PDF, catatan, dan gambar ke kutipan. Memasukkan kutipan dan bibliografi dalam banyak format seperti MLA, Chicago, APA, dan lain-lain. Membuat kutipan dalam teks. Membagikan penelitian dan referensi yang dimiliki dengan grup. Nah, itulah informasi dan rangkuman mengenai sitasi dan alat pembuat sitasi dalam membantu penyusunan naskah penelitian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik seputar transformasi literasi digital lainnya. Salam literasi.